Ayo kita coba bicarakan tentang apa itu zodiak Cancer lagi dan lagi. Ya ini berasal dari banyak juga pertanyaan, Kak, kenapa Cancer karmanya seperti itu. Terus pembacaan Cancer juga yang aku dapatkan energinya. Jadi ini sedikit untuk menjelaskan kembali lagi ya siapa itu Cancer. Ya, Cancer adalah salah satu dari zodiak yang memang memiliki jalan takdir atau karma yang cukup berat untuk masuk ke dalam pernikahan atau percintaan di awal-awal kehidupannya, seperti Cancer, Leo. Ya, itu kedua zodiak itu terutama, ditambah juga seperti Libra ya, yang bagi pengalaman aku sendiri, terus Aquarius dan Capricorn. Oke, cuman kali ini kita bakal fokus ke Cancer gitu. Cancer adalah salah satu zodiak yang masuk ke dalam elemen air juga, bergabung dengan Scorpio dan Pisces. Tapi kalau disandingkan, tiga zodiak ini benar-benar jauh berbeda. Cancer seperti air yang berada dari tempat yang lain. Begitu juga Scorpio dan juga Pisces, tapi tetap memiliki energi air di dalamnya. Tapi kayak kualitasnya berbeda setiap elemen air ini. Ya, let's say Cancer itu seperti air yang berasal dari air danau lah gitu ya. Stay ada di tempatnya gitu. Tapi kalau Scorpio itu bisa disebut kayak energi air dari sungai. Dan kalau Pisces seperti lautan, seperti kita tahu lambang Pisces adalah ikan ya, ataupun lautan. Jadi benar-benar menggambarkan energi Pisces itu sendiri. Tapi kita fokus di energi Cancer kali ini. Energi Cancer kenapa mengalami sesuatu yang berat dalam percintaan hubungan, karena Cancer harus melewati beberapa tahap ujian. At least setidaknya itu pasti minimal 2 atau 3 kali kegagalan harus dirasakan oleh Cancer. Kalau Cancer nggak belajar dari kesalahan itu, sebenarnya Leo juga ngerasakannya, cuman kita fokus ke Cancer kali ini. Itu kenapa? Karena Cancer harus benar-benar dikasih lihat real kenyataan hidup, dimana cinta dan kasih sayang ya yang selama ini dipikirkan dirasakan oleh seorang Cancer belum tentu benar. Dan Cancer harus belajar memahami ya cinta dan pemahaman kita tentang cinta di usia kita muda sampai sekarang itu jauh berbeda. Karena energi Cancer itu masih ada energi naif di dalamnya, energi yang memang bisa bertahan dalam cinta dan kasih sayang tanpa merubah prinsipnya akan cinta itu, bertahan di dalam kekecewaan cukup lama gitu. Tapi Cancer kalau udah moving on, bener-bener bisa moving on gitu, bener-bener melupakan masa lalu. Dan beratnya di situ, Cancer nggak mau melihat lagi masa lalunya. Beda kayak Scorpio. Scorpio bisa terus-terusan melihat masa lalunya. Dan kenapa Cancer karmanya berat? Yaitu tadi karena Cancer harus mengalami ujian kehidupannya di awal gitu. Itulah kenapa terutama Cancer, walaupun ada energi Leo juga, terutama misalnya kamu punya rising di Cancer ya, akan sulit untuk, entah kamu sulit untuk menikah atau di usia di bawah 30-an ataupun udah menikah, pernikahan kamu akan tetap terasa berat setelah menikah gitu. Karena apa yang harus kamu alami sebelum pernikahan, kamu pilih untuk menikah dulu. Jadi ya ibaratnya kayak kekecewaannya menjadi bagian dari pernikahan kamu, dimana seharusnya kamu jalani itu sebelum adanya pernikahan. Jadi tergantung dari pilihan atau free will dari orang yang berada di zodiak ini. Cuman kebanyakan memang single gitu sampai usia tua. Tapi pun kalau menikah, aku bisa bilang energinya pasti entah ada problem, ada masalah, atau somehow ya kayak nggak mengerti pasangannya, nggak ngerti dia itu gimana, kenapa dia begitu, kenapa dia ngerasa begini ya. Energinya nggak benar-benar masih ada rasa yang belum benar-benar mengenal apa itu diri di dalam pernikahan gitu. Karena memang keinginannya ingin berumah tangga itu sangat besar untuk seorang Cancer, cuman ya itu Cancer lupa, mungkin ada kedewasaan yang belum dia pelajari dalam hidup, ataupun dia malah
bersama dengan seseorang yang juga jauh lebih belum banyak untuk belajar dalam hidup, jadinya ya energinya chaos di awal dan biasanya akan diwarnai dengan perceraian ya, yang notabene adalah hasil dari pilihan kita sendiri ya, dan akhirnya kita ngerasa disakitin, dikecewakan, dimana sebenarnya kita bisa memilih. Kita lupa kalau kita bisa memilih untuk tidak ada di posisi itu. Namun ada juga Cancer yang mau jatuh lagi ke lubang yang sama, akhirnya gagal lagi dan gagal lagi. Nah, itu yang harus dilihat. Apakah seorang Cancer benar-benar belajar dari kesalahan atau belajar dari perceraiannya? Ya, ada yang nggak belajar dan akhirnya gagal berkali-kali. So itu ada yang juga energinya Cancer, tapi malah Tuhan benar-benar jaga untuk tidak ada perceraian. Jadi pernikahan dia benar-benar ada di usia tua. Dia menemukan pasangannya juga yang cukup dewasa, dia dewasa dan menikahnya di usia tua, dan that's it. Jadinya lebih aman, nyaman, steady hidupnya karena semuanya udah terjadi di awal-awal hidup. Dan juga karena dia udah embrace, udah menyadari diri dia dan rangkul diri dia apa adanya ya, untuk menyadari kehidupan bukan hanya tentang berpasangan, tapi tentang gimana ngelihat kehidupan itu sendiri gitu. Jadi seorang Cancer ya harus melihat apa yang dia inginkan dan dia harapkan ya, nggak bisa dalam waktu yang cepat, harus ada prosesnya gitu ya. Itu yang memang sulit untuk dilihat dan berat. Makanya juga banyak masih yang bilang Cancer itu selalu gagal kah atau gimana. Well yes, let's see. Kembali lagi kita lihat, mungkin di birth chart kamu ada pengaruh zodiak lain, atau memang kamu benar-benar prominent planet adalah seorang Cancer. Nah itu yang perlu kita lihat. Jadi memang di personal reading akan ngebantu kamu atau setidaknya analisa birth chart kamu dengan lebih tepat, lebih baik gitu. Karena astrologer atau siapapun yang ngebaca energi kamu udah mempunyai pengalamannya, beda dengan kita yang mempelajari birth chart kita sendiri atau tanggal lahirnya kita. Nah itu, aku pribadi juga belajar tentang tanggal lahir aku, tapi tetap juga aku perlu belajar dari astrologer sih. Jadi itu persiapan dalam kehidupan yang sulit untuk dipahami oleh seorang Cancer. So, aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan. Ya.